Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizul ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabziratan lidzawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuni wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Tahirin Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta rahimakumullah. Awalan, tiada untayan kalimah yang begitu indah, tiada sajak yang sangat bijak, kecuali saat ini sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah, dengan limpahan karunia dan anugerah yang begitu besar, yaitu nikmat iman, Islam wal ihsan, bil khusus nikmat sehat wal afiah dan umur yang panjang. Alhasil hari ini Allah izinkan kita kembali memenuhi panggilannya di Sayyidul Ayyam, di Yaumul Jumu'ah, untuk sama-sama kita tunaikan satu kewajiban, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian ibadah Jumat kita, mulai dari niatnya, segala sesuatu yang kita lakukan sampai dengan detik ini bahkan ke depan nanti, semuanya dicatat sebagai ladang amal kita semua dalam rangka kita meraih predikat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, semua sahabat-sahabatnya, dan begitupun segenap pengikutnya hingga akhir zaman yang istiqamah dalam sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita kelak di kemudian hari di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan Al-Fakir menyampaikan satu kewajiban ketika berkhutbah, yaitu marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, bil khusus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtisali amrillah wa ijtinabi nawahi, yang betul-betul kita tunaikan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang Allah larang dengan seluruh kemampuan yang Allah titipkan pada kita. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang kita miliki, maka hakikatnya kita telah memakai pakaian terindah, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bekal, pakaian, segala sesuatu yang paling baik adalah takwa. Karena dengan bertakwa kita menjadi manusia-manusia yang kelak
kehidupan kita di yaumil qiyamah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini doa yang senantiasa kita panjatkan ketika kita memohon keridhaan Allah untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala? Satu-satunya yang harus kita bekali adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah diberikan kesempatan hingga hari ke-11 bulan Sya'ban. Tidak terasa juga kita telah meninggalkan 1 bulan yang memang kemuliaannya adalah bentuk satu kemukjizatan Rasulullah yang kedua setelah turunnya Al-Quran, yaitu Isra wal Mi'raj, yang langsung saat itu perintah salat Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mau tidak mau harus mempersiapkan diri, karena beberapa hari ke depan kita akan menghadapi bulan yang penuh dengan kesucian, bulannya umat Rasulullah, bulan yang memang betul-betul dihadiahkan kepada pengikut-pengikut Rasulullah, yaitu kita semua, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, izinkan Al-Fakir dalam kesempatan ini mengingatkan kembali kepada pribadi dan semua para jamaah agar kiranya kita betul-betul memanfaatkan bulan ini, bulan yang mana di dalamnya kita ketahui bersama para alim ulama pernah menyatakan bahwasanya di bulan ini banyak kemuliaan. Bahkan seorang Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya menyebutkan kemuliaan bulan Sya'ban adalah di mana di bulan itu Allah berikan satu perintah sekaligus sebuah anugerah kepada Rasulullah, di mana arah kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa kepada kiblat Bakatul Mukarramah di kota Mekah. Bulan ini adalah sebuah bulan yang di mana sebagian kita, sebagian manusia terkadang melupakan daripada bulan ini. Bulan di antara Rajab dan Ramadan yang di dalamnya dikatakan tarfa'u fil a'mal ila rabbil alamin, diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka bulan inilah kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya ibadah yang bisa kita kerjakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat, kemudian berusaha mengajak kepada kaum mukminin, orang-orang Islam saat itu, untuk melaksanakan perintah salat selama kurang lebih 18 bulan. Hadapan salat kaum muslimin adalah menghadap Baitul Maqdis, yang sebenarnya dalam hal ini Rasulullah menginginkan bahwasanya arah kiblat berubah, bukan lagi di Baitul Maqdis melainkan di Bakatul Mukarramah, dengan beberapa alasan yang bisa menjadikan tolak ukur keinginan Rasulullah dirubahnya arah kiblat. Yang pertama, bahwa Rasulullah sangat menyukai kiblatnya itu menghadap Makatul Mukarramah, karena itu bangunan yang pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekaligus di tempat itulah Rasulullah dilahirkan. Yang kedua juga menjawab daripada cemoohan, daripada celaan, fitnahan yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang menganggap bahwa agama Islam sebenarnya sama dengan agama mereka. Dengan alasan apa? Dengan alasan arah kiblat yang digunakan sama, yaitu Baitul Maqdis. Oleh karenanya Rasulullah berdoa, dan alhamdulillah setelah Rasulullah menengadahkan mukanya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 144, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 144 tersebut menyatakan, sungguh kami melihat mukamu wahai Muhammad senantiasa menengadah ke arah langit,
maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Semenjak itu, tepatnya menurut tafsiran Mufassir Al-Qurtubi, bahwasanya tepat di tengah bulan nisfu Sya'ban, malam Selasa, maka beralihlah kiblatnya kaum muslimin, kiblatnya orang-orang beriman, umatnya Rasulullah, dari Baitul Maqdis kepada Baqatul Mukarramah. Dan ini menjadi jawaban bahwa doanya Rasulullah diijabah. Hal yang terpenting bisa kita ambil hikmah daripada peristiwa ini adalah senantiasa kita terus berusaha berdoa yang baik, berbaik sangka kepada ketetapan dan keputusan Allah. Apapun yang kita inginkan, selama kita berbunajah kepada Allah, bermohon kepada Allah, suatu ketika doa pun itu akan terkabul. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang selama kurang lebih 18 bulan menunggu wahyu turun dirubahnya arah kiblat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal berikutnya yang menjadi keistimewaan daripada bulan Sya'ban itu sendiri adalah di bulan ini Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan salah satu wahyunya yang disampaikan oleh Rasulullah berupa perintah, ajakan yang dalam hal ini bukan saja Allah menyuruh, tapi Allah juga mempraktekkan lebih awal, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya menyampaikan salawat kepada Nabi, maka Allah perintahkan kepada orang-orang beriman agar senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, maka bulan Sya'ban, sebagian ulama mengajak kita semua untuk memperbanyak salawat, untuk senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari memudawamkan salawat. Bahkan ada yang mengajak kita senantiasa bisa membaca salawat minimal sallallahu ala Muhammad ketika ba'da salat sebanyak 100 kali. Hal ini sebuah kebaikan. Hal ini merupakan salah satu ikhtiar kita, menunjukkan ketakwaan kita dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla alaihi salatan wahidan, sallallahu alaihi asyran salawat." Barang siapa yang menyampaikan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali lipat. Subhanallah. Hal ini adalah sebuah kebaikan yang senantiasa bisa kita lakukan, yang bisa kita petik, bisa laksanakan selama bulan Sya'ban saat ini. Mudah-mudahan dari 2 peristiwa penting ini kita semakin bersemangat, kita semakin mengangkat girah kita untuk senantiasa melakukan ibadah salat. Bukan hanya dari sisi kuantitas kita bisa perbanyak, tapi kualitas pun kita bisa perhatikan. Salat kita selama ini seperti apa? Maka setelah Isra wal Mi'raj, bahkan setelah adanya perintah dialihkanlah kiblat yang kita peringatkan kembali di bulan Sya'ban, ini menjadi motivasi bahwa ibadah salat kita harus semakin baik mutunya, semakin baik kualitasnya. Dari mulai memperhatikan kesucian kita, bahkan kita ketika beribadah salat hingga salam, kemudian berlanjut dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Itulah sesungguhnya salat yang sebenarnya, yaitu mendirikan salat. Dan selanjutnya juga kita lengkapi dengan kewajiban kita utama, yaitu salat 5 waktu dengan bacaan zikir, salah satunya salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian insyaallah mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, yang terus mengalami kebaikan hari demi hari,
menuju persiapan bulan suci Ramadan yang beberapa saat lagi akan kita temui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya apa yang bisa kita petik dalam khutbah saat ini mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur kita untuk beribadah lebih baik lagi, khususnya di bulan Sya'ban yang saat ini kita alami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim.